sini baru Anda terangkan gitu loh. Oke, 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 oke. Bang Wapi, sebenarnya ini teknik dari penginjilan yang lama, yang dulu-dulu Bang Wapi. Yang mau saya terangkan, memang ini agak panjang, tapi kalau Bang Wapi minta singkat, oke, saya coba langsung singkat sama Bang Wapi ya. Ya, Begini Bang Wapi ya. Dari situ tadi Bang Wapi, makanya sering dibuat pengorbanan hewan menjadi untuk menebus dosa manusia. Nah, kita baca lagi di Kejadian 17, Bang Wapi. Kejadian 17. Kejadian 17. Yang kita baca di situ ayat, nanti kalau mau dibaca semua, baca mulai dari awal. Tapi aku ambil intinya, Bang Wapi ya. Baca dari awal, maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu. Kejadian 17-nya, Kejadian 17 1, Kejadian 17 ayat 1, dibacanya sampai nanti 18. Oke, gimana itu intinya? Atau 19. Baca Nah, ayatnya. pada intinya di sini Ayatnya Allah dibaca itu dulu. Hah? Ayatnya dibaca dulu biar kita dengar. Di sini tentang ini perjanjian Allah dengan Abraham. Ya. Ya, aku yakin Bang Wapi paham ini. Ketika di situ Allah berjanji membuat perjanjian dengan Abraham, yaitu yang ditulis di ayat 10, inilah perjanjianku yang kamu harus pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, nanti lanjut ke bawah, nanti bahwasanya dia akan menjadi bapak dari bangsa-bangsa. Enggak, mana ayat yang saya minta gitu loh. Ayat itu dikutip dulu itu Bang Wabi ya. Dikutip dulu. Iya, ada orang yang baik, orang soleh, dibantai, menjadi korban penebusan dosa atas orang-orang yang bersalah. Itu di mana? Ini perjanjiannya yang saya baca. Gimana? Di Kejadian 17 ayat 1. Ya gimana ayatnya coba? Nah, makanya aku bilang ini panjang ayatnya. Panjang betul ayatnya. Itu tentang Abraham ta? Iya, perjanjiannya tentang Abraham bahwasanya dia akan menjadi bapak dari bangsa-bangsa. Ya, Abraham yang dan menyembelih menjadi raja. Abraham yang menyembelih Ishak itu, betul? Dia itu untuk menguji kesetiaannya Bang Wapi. Kalau di situ Iya, menguji itu bukan kesetiaannya. penebusan dosa, itu pengujian. Yang saya minta penebusan dosa yang dihukum adalah orang yang nggak bersalah. Jadi gini Mas, saya itu orang Islam yang sangat menghormati Yesus. Beliau itu adalah orang yang paling mulia di saat itu. Dan beliau adalah orang yang lisannya selalu menampakkan kebenaran. Tetapi ketika ada sesuatu yang berlawanan dengan apa yang beliau sampaikan, itu saya mulai curiga gitu. Beliau saja, Yesus, tidak pernah keluar dari lisannya mengajarkan bahwa ada orang nggak bersalah bisa menjadi penebus dosa untuk umat yang bersalah. Itu nggak pernah terucap oleh lisan Yesus. Atau di dalam perjanjian lama, Anda Pak, kalau mau baca Torah dari Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan lain sebagainya, sampai Meleakhi, Anda hanya menemukan satu perikop tentang penebusan dosa, yaitu Imamat 4. Udah, jangan buka-buka yang lain kalau mau. Saya beda Bang Wapi, beda. Nah, Imamat 4, satu perikop itu tentang penyembelihan domba baik laki-laki maupun betina untuk penebusan dosa. Nah, sedangkan yang saya bahas adalah ada manusia suci yang di dunia lahir dari rahim seorang wanita suci yang bernama Maryam. Dia dari keluarga yang suci, bahkan derajatnya paling tinggi saat itu sebagai manusia, tetapi dia dihukum mati hanya gara-gara menebus dosa orang yang bersalah. Nah, cara yang seperti ini tidak pernah diungkapkan oleh Tuhan. Cara yang seperti ini tidak pernah dilisankan oleh Yesus. Baik. Boleh saya lanjutkan Bang Wapi? Oke. Ayatnya gimana? Nanti akan saya buka ke Yesusnya sendiri tentang pendapatmu yang ini. Ujungnya di situ. Tapi ini kita baca Kejadian 17 ayat 3 itu Bang Wapi ya. Kejadian 17 ayat 3. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Ini perjanjiannya. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa
karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kita kutip raja-rajanya dulu, Bang Wapi di situ ya. Bang, kita kutip dulu di situ perjanjiannya menjadi raja-raja. Kami kan mengatakan, kami orang Kristen selalu mengatakan, ya Bapakku dan Rajaku, kan begitu. Pernah dengar Bang Wapi? Iya, paham. Ya. Terus. Jadi kita ambil ke ini Bang Wapi, kita bawa lagi ke perkataan Yesus. Perkataan Yesus. Mana perkataan Yesus membenarkan ajaran penebusan dengarkan dosa ya. orang yang nggak bersalah? Sebentar, dengar Perkataan Yesus Bang Wapi yang mengajarkan penebusan dosa, yang ditebus adalah orang yang berdosa, yang menebus orang yang nggak bersalah. Itu di mana perkataan Yesus? Bang Wapi, tadi kan sudah kita jelaskan bahwasanya yang diajarkan oleh Paulus adalah iman dan kasih karunia, betul? Nah, itu diambil Kalau dari iman dan kasih karunia, Pak Beta, justru jangan menghukum orang yang nggak bersalah, ngawur nantinya. Yang dihukum yang bersalah. Kalau bersalah ya dia yang dihukum. Bukan malah yang disalib adalah orang yang suci untuk menebus orang-orang yang kampret. Orang mereka berdosa banyak, kok orang suci yang jadi tebusan gitu loh. Begini Bang Wapi. Ajaran seperti itu. Begini Bang Wapi. Berarti Bang Wapi tadi itu makanya saya terangkan dari Kejadian 3 ayat 21 itu tadi, ketika Allah memberikan kulit hewan sebagai penutup badan manusia itu untuk agar manusianya bisa mendekatkan diri Allah kepada Allah. Artinya di situ bisa kita kutip Bang Wapi, di situ Tuhan itu, Allah itu memberikan kasih karunia terhadap manusia itu agar lebih mendekat lagi kepada Dia dengan menutupkan badannya dengan korban tadi kulit binatang untuk menjadi bajunya. Jadi di sini Bang Wapi harus kamu pahami, binatang itu pas masih di Taman Eden itu nggak berdosa. Jadi konsep dari situ diambil dan dilanjutkan dengan perjanjian yang ada pada Abraham dan Allah yang tadi yang saya bacakan. Kok bisa hewan berdosa itu, kok bisa Pak? Hewan ini kan nggak punya akal, kenapa dicap berdosa dia? Apa salah dia? Apa? Hewan kok bisa dianggap berdosa? Nggak berdosa, bukan berdosa, nggak berdosa. Nah, kata Bapak tadi, dulu hewan ini waktu di surga itu nggak berdosa. Berarti kan ketika di dunia kan berdosa. Begini Bang Wapi, langsung aja. Di Taman Eden itu kan semuanya masih suci di situ, kecuali ular, manusia perempuan dan manusia laki-laki, betul? Iya kan? Jadi hewan yang disembelih tadi, yang dipotong tadi itu, yang diambil kulitnya untuk menutupkan ke manusia itu berarti masih suci kan? Hewan ini kena hitop gak sih? Enggak, pemahaman kita Bang Wapi, pemahaman kita. Saya baru mendengar loh, ada pemahaman hewan ini nantinya akan berdosa dan tidak berdosa. Ada pemilahan seperti itu, saya baru dengar loh. Itu dalilnya di mana? Begini Bang Wapi, begini. Kita pahami dulu ya. Tadi itu saya katakan di Taman Eden itu yang berdosa di situ adalah ular, manusia laki-laki dan manusia perempuan. Betul? Iya, ular itu berdosa. Berdosa. Orang dia iblisnya kan? Iblisnya kan dia. Oh, berarti ular yang ada di surga saat itu adalah ular-ular yang berdosa, betul? Ular berdosa, betul. Oh, iblisnya yang mencobai ular dia. Ular kan nggak punya otak, Pak. Kenapa dia tertulis dapat dosa gitu loh? Apa itu? Ular kan nggak punya otak, nggak punya akal, nggak kayak manusia. Kenapa tertulis dosa? Bang Wapi, di dalam simbol kekristenan, dalam kamus kekristenan itu, ular itu adalah orang yang berdosa. Ular adalah orang yang berdosa. Di kamusnya. Itu harus paham ya. Bahkan ular naga itu disimbolkan sebagai pencobai di situ. Kalau kayak Pak, selain hewan ular itu masih memungkinkan berdosa nggak? Hewan lain.
Kuda. Jadi di gajah, situ kita sapi. kita jangan ke dosanya begitu, tapi suci atau tidaknya Bang Wapi. Suci atau tidaknya di situ. Kita harus menilai dari suci atau tidaknya, bukan dosanya. Tapi manusia sendiri tadi yang punya dosa ditutupkan dengan hewan yang suci gitu loh. Kan di situ di Taman Eden itu kan semuanya masih suci kecuali ular yang dikutuk. Ular, manusia perempuan dan manusia laki-laki, betul? Terus kaitannya dengan penebusan orang nggak bersalah apa? Nah, ketika menebus orang berdosa tadi, karena manusia yang berulah tadi itu, yang melanggar perintah Allah itu tadi, maka disembelihlah, diambillah kulit binatang tadi untuk menjadi baju penutup manusia itu yang mengetahui dosanya, pelanggarannya, agar bisa mendekat ke diri Allah. Begitu Bang Wapi. Iya, aduh gimana sih? Ah. Ayat itu kan gak ada kaitannya sama sekali dengan pertanyaan Loh, kok saya. nggak ada kaitannya? Sekarang gini Bang Wapi, sekarang Yesus itu kan nggak berdosa. Terus? Ya kan nggak berdosa dia. Ya, terus? Ketika dia diutus oleh Allah ke dunia ini, dan dia digantung di kayu salib dan mati di kayu salib, itu artinya penggenapan dari perjanjian Allah kepada Abraham yang tadi, dan Kok berada mencerminkan. Abraham sih? Dengar Bang Wapi, menjadi raja-raja kan betul Bang Wapi. Iya kan, menjadi raja-raja. Jadi begini Bang kepada Wapi. Abraham, atas kesetiaan Abraham, itu konteksnya bukan penebusan dosa, Pak. Bang Wapi, itu kita ngambil garis keturunannya dari Abrahamnya. Iya, tapi Abraham yang diuji oleh Tuhan dengan menyembelih anaknya dan lain sebagainya, itu ujian kesetiaan, bukan penebusan dosa. Jadi nggak nyambung kalau dikaitkan dengan penebusan dosa Yesus gitu loh. Tahu nggak perjanjiannya yang saya bacakan tadi? Kok diputar lagi ke sana? Tahu nggak perjanjian yang saya bacakan Bapak tadi? baca tadi di Perjanjian Allah dengan Abraham itu tadi apa? Kan sudah Bapak bacakan tadi. Nah, jangan dikaitkan dengan penguji kesetiaannya, karena itu nggak nyambung. Nah, tapi yang emangnya kita di ambil kasus dari Abraham situ, ada penebusan dosa kah? Hah? Di kasus Abraham ada penebusan dosa emangnya? Bang Wapi kok nggak nyambung? Kan Bang Wapi tadi mengatakan, Bukan saya yang nggak nyambung, Pak, karena ayatnya itu penuh tafsiran gitu. bagaimana bisa Yesus yang suci dijadikan tumbal bagi orang terkutuk? Itu istilahnya Bang Wapi, betul? Ya, sehingga dia terkutuk, betul? Betul. Makanya Bang Wapi, di Kejadian 3 ayat 21 tadi itu, dari situ kita bisa sudah gambarkan bahwa Allah sendiri itu pernah dan melakukan kasih karunia-Nya terhadap manusia pertama yang berdosa dengan mengambil kulitnya untuk menutupkan kebadan manusia agar bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah. Pak, kalau memang seribet itu pemahaman Bapak dalam memahami penebusan dosa, ngapain Yesus nyuruh bertobat, Pak? Apa? Ngapain Yesus menyuruh bertobat? Begini, Bang Wapi. Ya, Terus yang tobat yang disuruh Yesus itu tobat apa gitu loh? di mana ditulis itu Bang Wapi? Waduh. Ya, Gimana? coba. Di mana? Aduh, saya buka dulu. Nih, saya harus buka 2 device ini berarti. Enggak apa-apa, kita belajar diskusi Bang Wapi. Ntar. Saya buka dulu. Ya. Saya kira Bapak sudah paham maksud saya. Yesus itu nyuruh orang Itu saya bertobat, jelaskan loh, Bang Wapi. Itu sudah saya jelaskan. Itu kan Ya, di situ gini, jelas saya gini loh, jelaskan Pak. itu. Yesus itu nyuruhnya bertobat, bukan dia yang malah jadi korban, bukan. Kita belum ke sana. Kita belum ke sana ya Bang Wapi ya. Nanti saya kutip lagi yang lain nanti untuk Bang Wapi. 225. Saya tar. Mana tadi? Saya harus buka-buka lagi nih. Ya cobalah dibuka-buka. Sekalian biar sama-sama kita paham.
Matius 4 nomor 17. Coba buka. Masih bukan Matius 5. Matius 4 nomor 17. Oke. Matius 4 nomor 17. Oke. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Begitu Nah. perkataannya. Betul Bang Wapi? Ya, perkataan siapa itu? Begini Bang Wapi. Perkataan siapa itu? Coba jawab. Perkataan siapa itu? Yesus. Nah, Yesus bilang, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertaubatlah kata Yesus, Ya. sebab kerajaan surga sudah dekat. Maksudnya, hari kebangkitan, hari akhir itu sudah dekat, sehingga Yesus menyuruh seluruh orang-orang yang mendengarkan dia untuk bertaubat, bukan malah dia yang jadi korban, Pak. Baik. Begini Bang Wapi. Saya bacakan satu ayat yang kelanjutannya yang tadi itu yang saya bacakan Bang Wapi ya. Karena itu belum selesai, kita selesaikan dulu ini. Ini nanti baru kita ke situ. Kita tuntaskan dulu Bang Wapi apa yang menjadi penebusan itu Bang Wapi. Begini, Bang Wapi bisa ini saya bacakan Matius 5 ayat 17 dan 18. Ayat 17 saja saya bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu perkataan Yesus. Jadi Bang Wapi, di sini sudah jelas. Di sini dia menggenapi apa yang kita bacakan yang tadi itu di Kejadian sama yang di Kejadian perjanjian Abraham dengan yang di Kejadian 3 ayat 21. Ketika itu di sini itulah yang dikatakannya. Aku bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di situ digenapi penebusan dosa tadi itu. Iya, tapi perkataan Yesus ini mau diapakan ini? Yesus nyuruhnya bertobat, bukan dia yang malah dikorbankan jadi mayat. Kita jangan lari konteks dulu. Kita selesaikan satu-satu Bang Wapi. Nanti kita ke situ atau kapan-kapan saya akan bahas itu. Tapi kita bahas tentang konteks keselamatan ini dulu. Kalau kita cuma kutip satu ayat itu tanpa kita harus mempelajari ayat yang lain, niscaya kita akan menjadi sesat Bang Wapi. Kita akan menjadi maksudnya bertobat ini kan dari dosa, Pak. Kenapa harus ribet-ribet ke teori seribet ayat ini diambil, ayat itu diambil. Padahal kalimat Yesus simple. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hari kebangkitan sudah dekat, hari kiamat sudah dekat. Jadi kita harus bertobat kata beliau. Gitu, Pak. Jelas lah Bang Wapi. Kalau dikatakan begitu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, itu wajar. Salah satu contohnya Bang Wapi ini perkataannya ya salah satu contoh ke Bang Wapi tuh. Nah, kalau bisa bertobat kenapa harus dia yang jadi korban penebusan dosa gitu loh? Begini Bang Wapi. Begini, tadi jelas-jelas itu dikatakan itu ya di ayat yang Kejadian 1 ayat Kejadian 3 ayat 21 itu jelas-jelas betul dikatakan itu dikorbankannya orang. Tetapi begini Bang Wapi, dosa itu harus kamu pahami Bang Wapi, dosa itu bukan sesuatu yang sudah ada gitu. Tetapi dosa itu adalah tentang pelanggaran kita terhadap Allah dan perintah Allah. Itulah yang menjadi dikatakan bertobatlah. Bertobatlah katanya. Jangan langgar terus perintah Allah itu. Itulah. Makanya saya katakan Bang Wapi, salah satu contoh ayat yang tadi itu ya termasuk sama Bang Wapi ini. Nah, begitu loh. Pak, ya. Kalau memang Bapak tadi menggunakan Matius 5, bahwa Yesus datang tidak menghapus satu iota pun dari hukum Taurat dan kitab-kitab Nabi, tapi dia datang untuk menggenapinya. Betul. Berarti kalau kata-kata menggenapi ini kan begini Pak, andaikan 80% dia datang menggenapi yang 20%-nya, kan begitu? Ya. Nah, ajaran yang sudah diajarkan sejak dulu itu dengan cara bertaubat. Bertaubat maksudnya menyesali apa yang dia perbuat dan tidak melakukan lagi dan meminta maaf kepada Tuhan. Bukan malah dia yang jadi korban, Pak. Bang Wapi, dosa itu ini kutip ini Bang Wapi ya. Dosa di dalam Kristen adalah bukan diciptakan, melainkan dosa itu ada ketika kita melanggar perintah-perintah Allah dan Yesus itu.
Ya, itu kutip Bang Wapi. Jadi ketika kita melanggar itu secara terus-menerus, makanya kita itu dibutuhkan namanya bertobat, Bang Wapi. Bertobatlah. Karena kalau memang Allah itu sudah membuat manusia ibaratnya jadi jalan lurus, itu dosa sudah nggak ada. Tapi dosa di ajaran agama Kristen adalah pelanggaran terhadap firman-firman Allah itu sendiri. Begitu Bang. Iya, dari dosa-dosa itu udah usah ada penebusan, kita yang malah disuruh taubat kan? Bang Wapi, sekarang meskipun kamu bilang begitu Bang Wapi, kalau kita bertobat, kalau memang itu 100% dosa itu adalah dosa yang kita buat itu sudah ditanggung 100%, tapi kita nggak mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, ya berarti kita harus perlu bertobat. Nggak, tapi kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Yesus itu sendiri, ya berarti kita sesuai dengan jalannya. Berarti kita ditebus sama dia. Begitu loh Bang Wapi. Eksekusi penebusan salib itu adalah aturan Tuhan atau rancangan Romawi, Pak? Apa? Eksekusi salib, penyalipan, Ya. itu adalah rancangan Romawi atau aturan Tuhan? Ya. Begini Bang Wapi. Itulah yang namanya nubuatan itu digenapi tanpa harus disuruh, tanpa harus diatur, tapi sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Allah itu sendiri. Begini, itulah menampakkan, memperlihatkan kekuasaan dan kemahabesaran Allah itu sendiri tanpa harus dia mengaturkan. Namun apa yang dia kehendaki itulah yang terjadi, Bang Wapi. Itulah kebesarannya Allahnya Kristen, bukan kayak Allahnya Islam itu. Begitu Bang Wapi. Ini kok malah gak ada dalilnya sama sekali Bapak dari tadi. Ini kayak asumsi Bapak bukan Bang Wapi. kayaknya. Kan Bang Wapi tadi nanya, itu direncanakan oleh Romawi atau tidak? Kan begitu. Iya kan Bang Wapi kan? Iya, penyalipan itu adalah hukuman yang diatur oleh Romawi atau hukuman yang diatur oleh Tuhan. Baik Bang Wapi. Sudah saya katakan Bang Wapi, itu adalah kehendak Allah itu sendiri. Walaupun ibaratnya manusia yang melakukannya, tetapi itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama dan itulah digenapi tanpa harus disuruh. Begitu Bang Wapi. Itu dia di perjanjian lama. Sekarang saya minta kebesarannya. Sekarang saya minta di perjanjian lama di mana tertulis ada orang yang soleh, orang yang paling terpuji, lalu dia disalibkan atau dijadikan tebusan untuk menebus dosa orang-orang yang bersalah. Di mana? Di perjanjian lama. Jadi kita ulang lagi itu Bang Wapi ya, di Kejadian 3 ayat 21. Kejadian itu gak nyambung Pak. Kok gak nyambung? Gak nyambung, itu bukan konteks orang yang gak bersalah Pak. Loh. Bang Wapi mengatakan itu gak nyambung, bagaimana? Coba gini aja, kalau Hamen pakai perjanjian berarti menggunakan kitab Yahudi. Rabi mana di kalangan Yahudi yang memahami ayat yang Anda bawa itu adalah nubuatan untuk Yesus yang akan disalib? Rabi mana? Rabinya Yahudi. Kan kita, Bapak pakai kitabnya Yahudi kan? Kejadian kan? Berarti Bapak harus mengedepankan faktor sejarah. Faktor dalam fakta sejarah, rabi mana yang memahami bahwa ayat yang Bapak pakai itu adalah nubuatan untuk Yesus yang akan disalib. Di mana? Itu ada saya pernah saya baca di situ ketika nabi itu untuk mempersembahkan kepada Rabi, bukan nabi. Rabi Bang Wapi. Rabi itu kepercayaannya Yahudi Bang Wapi. Iya kan yang sampean pakai kitab Yahudi Pak, Kejadian. Hah? Yang Anda pakai kan kitabnya teman-teman Yahudi, Kejadian kan? Bang Wapi. Ini kalau kita berbicara tentang kitab ini Bang Wapi ya. Jadi kita juga tadi sudah mengambil dan membacakan tadi yang dikatakan Yesus itu bahwa saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Artinya begini Bang Wapi. Jadi kita tetap memakai yang namanya kitab
Iya, saya lama. tidak masalah Jangan Pak sama dikatakan, mau pakai jadi kejadian. jangan dikatakan untuk Yahudi aja. Iya, Jangan gini katakan Pak, begitu. gini Pak. Nggak boleh dong. Gini Pak, saya tidak menyangkal Bapak mau pakai kejadian, imamat, bilangan, terserah. Iya, Tapi betul. saya ingin pakar sejarah mana yang mengatakan bahwa ayat yang Bapak pakai itu sebagai nubuatan untuk Yesus yang disalib. Di mana? Siapa Begini, Bang yang Wapi. mengatakan? Begini Bang Wapi, itu namanya apa ya? Logical fallacy yang mau didorong sama Bang Wapi ini. Begini, Logika falasi itu ada berapa? Yang nomor berapa? Yang saya tabrak ini logical falasi yang keberapa ini? Yang apa namanya? perkataan Bang Wapi tadi yang barusan yang mengatakan ahli sejarah mana yang mengatakan itu bahwasanya itu nubuatan untuk digenapi sama Yesus, kan begitu Bang Wapi kan? Artinya Bang Wapi berpegang teguh dengan yang namanya ahli geografi itu, bahwasanya perkataannya orang itu adalah benar. Begitu. Itu makanya saya bilang logical fallacy serta Logical fallacy ini ada macam-macamnya. Ada strawman fallacy, ada Bendowman fallacy, ada apple to apa gitu. Jadi yang mana yang saya harus luruskan kalimat saya bahwa Bapak tadi mengatakan saya logical fallacy karena saya meminta data dari pakar sejarah. Kejadian datang di zaman Musa. Di zaman Musa, otomatis ada para rabi di sana, ada orang-orang yang menjadi muridnya Musa, ada orang-orang yang mempelajari kitab Kejadian. Nah, dari mereka yang menyaksikan kitab itu di depan Musa dan penjelasan Musa yang detail di depan mereka, apa dasar Bapak mengatakan bahwa ayat itu menjadi dalil bahwa Yesus disalib? Apa dasarnya? menjadi dalilnya kan? Iya. Iya, kan jelas di situ Pakar dikatakan Yahudi mana yang Bang Wapi. mengatakan itu jadi penyalipan Yesus, Bapakku? Loh, jelas di situ kan sudah kita baca tadi yang di Matius Bang Wapi. Aku datang Matius, bukan untuk yang media datang. kejadian. Hah? Yang kejadian, Bapak tadi kan mengatakan yang kejadian yang dijadikan dalil sebagai penyalipan Yesus kan? Loh, sekarang begini, itu yang saya bacakan tadi tentang keperjanjian Abraham. Bang Wapi berarti nggak menyimak. Yang saya Apanya katakan nggak menyimak? Ini saya catat loh. bahwasanya Abraham itu akan menjadi keturunannya, dia akan menjadi bapak-bapak bangsa-bangsa dan keturunannya akan menjadi raja-raja. Pak, saya tidak sedang membahas raja, Pak. Yang saya bahas itu ada orang mati hanya untuk menebus dosa orang-orang yang salah. Yang mati ini adalah orang yang suci. Itu di mana dasarnya? Paham saya yang kamu katakan itu, paham Bang Wapi. Artinya kan kamu meminta. Tidak dijawab-jawab gimana sih? Dengar. Kamu Bang Wapi kan meminta ada ayat yang mengatakan Yesus nanti akan turun untuk menebus dosa dosa manusia dan dia mati di kayu salib. Betul kan? Itu yang minta Bang Wapi minta kan? Bukan Pak, bukan Jadi? itu. Yang saya minta itu ada aturan Tuhan, orang yang gak bersalah menjadi penebus sebagai orang-orang yang bersalah dalam konteks pertobatan, penebusan dosa. Ini mana dasarnya? Kejadian 3 ayat 21. Nanti kita boleh balik situ. Kejadian 3 ayat 21 di situ diterangkan dan Pak, dituliskan yang bilang ini adalah di Kejadian itu siapa, Pak? Bapak pribadi atau pendapat para pakar ini? kan itu pakai logical fallacy lagi mendorong ke situ kan gitu. Loh, kok bisa logical fallacy loh? Artinya Logical kan, fallacy yang mana? Coba sebutkan. artinya kan Logical begini, fallacy Bang mana Wapi. yang saya tabrak itu logical Bang Wapi. fallacy yang mana? Bang Wapi nggak mau ibaratnya meng-cross check apa yang saya katakan kalau memang bukan itu dari pakar, betul? Lah, terus yang berhak bicara siapa kalau bukan para pakar, Pak? Nah, itu yang Bapak kapasitasnya apa dalam berbicara fakta sejarah kejadian dikaitkan dengan penyalipan Yesus itu? Bapak sebagai pakar apa di sini? Itu yang kita katakan, itu yang saya katakan tadi, bahwasanya seseorang akan mempercayai dan akan menganalisis ketika yang berbicara seseorang adalah pemuka agama atau apa segala macam, atau bahkan ahli geografi sekalipun. Karena memang ini Bang Wapi, sebenarnya di web ini sudah sangat beredar banyak. Cuman saya nggak Kok di web sih? Hah? Gimana? Kok malah di web sih? Di webnya orang Kristen Bang Wapi. Enggak, maksudnya gini loh Pak.
Bapak itu kalau menggunakan kitab Kejadian, Bapak harus punya rujukan yang kuat. Kenapa kemudian penebusan Yesus di tiang salib dikaitkan dengan Kejadian yang mengaitkan ini Bapak pribadi atau siapa, Pak? Coba dijawab. Saya pribadi. Sampean pribadi. Bapak Ya. atas apa ini? Berpendapat seperti itu mengikuti Atas pendapat keimanan siapa? saya. Oh ya sudah, kalau itu cuma logical Bapak ya itu yang namanya logical fallacy, Pak. Berpendapat Bukan pribadi. artinya logika. Aku bukan ahli, Pak Wapi. Aku bukan ahli. Makanya saya bilang Sudah, ketika kalau kita begitu. membaca itu, Ya, saya kira Bapak akan menyandarkan pendapat itu kepada para pakar, kemudian orang-orang yang ada di zaman Musa yang benar-benar tahu kejadian, atau yang benar-benar bisa memahami sebuah kitab Kejadian. Saya kira seperti itu. Ternyata Bapak tadi sudah mengatakan itu pendapat pribadi katanya. Ya sudah, kalau pendapat pribadi. Masalah apa? paham saya. Itu makanya Bang Wapi. Nah, sekarang begini Bang Wapi. Begini, ketika saya ini berkata tentang keyakinan Bapak ya. Ketika saya bertanya ke Bang Wapi, ini saya tanya, ayah saya sudah meninggal ini. Ayah saya sudah meninggal. Nah, terus saya tanya saya nyatakan ke Bang Wapi, atau ayah saya mengatakan, sudah percayakan aja sama anak saya. Apapun yang dikatakan sama anak saya itu adalah dari saya juga. Begitu. Apakah saya sudah mengambil otoritasnya bapak saya itu? Apa sih? Begini Bang Wapi, bapak saya ini kan sudah meninggal. Oh, Ya. meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ayah saya sudah meninggal. Hmm. Tetapi dia ada berpesan. Berpesan begini. Apa yang dikatakan oleh anak saya ini, si Beta Hita ini, itu adalah perkataan saya juga. Begitu. Apakah saya sudah mengambil otoritas bapak saya itu sebagai bapak saya tadi? Coba. Ya enggak. Kenapa enggak? Iya, karena itu hanya pesan. Berarti yang dibolehkan itu hanya berpesan saja, tidak lalu kemudian otoritas jabatannya sama, enggak. Oh begitu. Oke, sekarang kita bawa ke Al-Qur'annya Bang Wapi ya. Di mana ya ditulis itu ya? Coba saya lihat dulu. Ini ada Kalau ibunya Bapak sudah An-Nisa, meninggal juga. An-Nisa 48, An-Nisa 4 ayat 80 Bang Wapi. Anissa. 4 ayat 80. Pak, Al-Quran itu bukan seperti Bible. Kalau sudah ada Anissa, ada usah 4. Ini bukan Bible, Pak. Oh, jadi An-Nisa 80 gitu. Ya, Anissa 80. Kalau Bible kan Matius 1 nomor 2 ayat 2. Ini Al-Quran. Kalau Al-Quran ya bukan Anissa 4, Anissa gitu aja. Begitu juga dengan pemahaman Bang Wapi. Bang Wapi jangan mendorongkan pemahaman Bang Wapi ke Alkitab kami. Begitu loh maksudnya. Kan sama Bang Wapi kan? Jadi Enggak, begitu. Pak. Kalau saya memakai pemahaman Saya cuma bertanya loh, Pak. Saya tidak memasukkan pemahaman saya loh. Saya cuma bertanya, Bapak memahami ini seperti itu dari para pakar atau dari pribadi? Kan Bapak sendiri yang ngaku tadi. Dari pribadi saya. Bukan. Ya, yang keberikutnya kita ini. Jadi Bang Wapi kan mengatakan, saya bacakan kan An-Nisa 4 ayat 80 kan begitu saya bilang. Kalau Bang Anissa gak usah 4, Pak. Ayat 80 gitu aja. Nah, itulah ngomong Bang Wapi. Nanti juga Bang Wapi jangan memakai pemahaman Bang Wapi itu ke dalam Alkitab. Nggak boleh. Enggak, saya kan cuma bertanya tadi. Saya tidak memasukkan pemahaman apapun. Oke. Coba dibaca itu Bang Ya, Wapi. mayuti'ir rasulah faqad atau Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Sudahlah. Ya. Apa? Nah, jadi ini yang ditanyakan. Di situ Bang Wapi kan barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia mentaati Allah. Itu kan Allah sendiri yang berbicara kan? Berarti dalam hal apa ini? Enggak, saya tanya, itu di ayat itu Allah sendiri yang berbicara kah? Bukan? Betul. Betul Allah ya? Bukan Allah, Pak, Allah.
Allah. Oh iya, kalau Islam Allah ya. Ya, Betul. jangan dimasuk-masukkan Diluruskan aja, pemahaman nggak Bapak apa-apa. Islam, jangan. Ya, diluruskan aja Allah gitu ya. Ya, Allah bukan Allah. Ya, Allah. Jadi barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia mentaati Allah. Terus? Di sini apakah Muhammad bukan sejajar dengan Allah? Ya bukanlah. Bukan. Coba coba Maksudnya dicontohkan. ini mayuti'illah, man barang siapa yuti yang taat ar-rasulah kepada Nabi Muhammad, fakot atau maka sungguh telah taat siapa orang itu Allah terhadap Allah. Dalam hal ketaatan, maka kita harus ikut Nabi Muhammad karena disuruh Allah, bukan berarti Nabi Muhammad sejajar dengan Allah, bukan. Baik, baik. Bang Wafi, ibaratnya paham apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu, artinya di hadis-hadis, Bang Wafi ya. Kenapa? Di hadis-hadis kan di situ dikatakan bahwa pernah Nabi Muhammad bersabda, kan begitu? Iya. Bersabda, artinya bersabda itu berfirman, bukan? Bersabda itu berkata, Pak. Oh iya, bersabda itu berkata, ya nggak apa-apa. Artinya di situ Bang Wapi, apapun yang keluar dari perkataan Nabi Muhammad, apapun perlakuan dalam Nabi Muhammad itu sudah dinyatakan benar oleh Allah dari pernyataan yang tadi. Betul dapat tidak itu? Dalam hal ketaatan lo ya. Dalam hal Ketaatan. Kalau dalam hal maksiat nggak ketaatan. boleh. Artinya begini. Artinya Allah dan Muhammad itu berarti nggak sejajar, betul? Enggak lah. Nabi Muhammad makhluk, Allah itu kholik. Oke. Cipta dan ciptaan beda. Oke, cipta dan ciptaan beda ya. Nah, namun begini ada masalahnya yang lain, Bang Wapi. Apa masalahnya? Oke, sekarang coba tunjukkan Bang Wapi di Al-Quran itu ayat untuk menunjukkan apa tadi di bukan ke Mekah, sunat coba. Sunat. Ya. Oh, Di Al-Quran. ayat tentang sunat dalam Al-Quran. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 124. Oke, berarti dapat. Oke, yang lain Bang Wapi. Ini Apa saya bacakan lagi? hadisnya ya. Ya, apalagi? Saya bacakan hadisnya. Hadis-hadis tentang kumpulan apa ya? Kumpulan apa itu? Sebentar, saya bacakan. Hadis sahih. Mau doif, mau Hasan, tanyakan. Mumpung ketemu saya. Mm-mm. Ini pertanyaan saya sudah hilang ini sebenarnya. Tentang hutang piutang ini, Bang Wapi. Kenapa? Ya. Ada di sini dikatakan jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunaskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Nah, yang mau saya tanyakan Bang Wabi di sini, di ayat Al-Qur'an ini mana dikatakan atau rujukannya ini? Coba Bang Wabi. Loh, banyak. Coba. Oke, ayat Al-Quran tentang hutang ya. Ya. Bapak buka Al-Quran nggak sekarang? Di Google aja. Ya, surah Al-Baqarah Pak, ayat 280, 282, 283. Surat Al-Baqarah Ayat 280, 282, 283. Oke. Al-Baqarah. Bahkan itu menjadi ayat panjang itu, panjang banget itu ayatnya. Al-Baqarah ayat 282, coba dibuka. Panjang banget ayatnya itu malah. Oke, dibacakan aja Bang Wabi. Aku nggak paham bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum ketika kalian melakukan transaksi hutang bidainin sebuah hutang ila ajalin musamma faktubu, ya. Untuk waktu yang telah ditentukan, maka tulislah, catatlah faktubu. Nah,
Walyaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Kenapa kok sampai ketat banget akad utang piutang ini? Harus ada saksi yang mencatat, harus ada catatan. Karena nanti itu efeknya di hadis itu akan bertemu dengan Allah di hari kiamat, dia dalam keadaan orang yang belum melunasi haknya. Nah, kemudian wal yumlil ladzi 'alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Nah, ketika sudah dicatat, maka janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Jadi harus benar-benar dicatat sehingga orang-orang yang mau bertransaksi akad hutang piutang harus ada orang yang disuruh untuk mencatat sebagai saksi agar nanti di akhirat itu bisa dipertanggungjawabkan ketika tidak dibayar. Itu panjang ayatnya, Pak. Itu ayat yang paling panjang di dalam Quran itu. Oh iya ya. Iya, coba lihat itu, panjang banget itu. Oke. Nah, di Bible tentang hutang piutang ada nggak? Saya belum baca sampai ke situ, Bang Wapi. Oh, oke. Karena begini, pertanyaan saya lagi, Bang Wapi ya. Satu lagi, yang di situ, kita fix. Karena saya nggak mau menanyakan yang lain. Sebenarnya ada yang bertentangan di situ, tapi kebetulan tadi dibahas sama di situ. Apa yang bertentangan? Coba. Tentang mencium batu. Mencium batu, ya. Apa yang mau ditanyakan dari mencium batu? Nah, itu sambungannya yang tadi. Nah, ini begini Bang Wapi, yang mau saya tanyakan. Begini, ya, ini proses yang lain. Pernah nggak Bang Wapi melakukan akad kepada KPR atau kepada kredit motor atau kepada kredit apa? Pernah tidak? Pernah. Betul. Bang Wapi pernah disuruh tanda tangan? Pernah. Ketika Bang Wapi menandatangani, disuruh menandatangani, apakah pertamanya disuruh baca? Baca dulu Pak ya. Baca lah. Betul. Iya kah? Betul. Iyalah, masa dikhotbahi langsung semoga Anda terjamah, terpilih menjadi hutang yang dilunasi, kan nggak mungkin, Pak. Baik. Baik Bang Wapi. Berarti kita sepakat ya, setiap melakukan suatu perjanjian, kita itu disuruh memahami dulu isinya, baru kita tanda tangani, betul? Iya. Oke, sekarang ini apa sih Bapak ini ada di bank mana sebenarnya? Begini Bang Wapi, enggak. Bapak kerja di bank emangnya? Begini Bang Wapi. Gimana itu? Pernah nggak begini? Ketika saya pernah menonton channel roomnya orang Muslim, ada di situ mualaf, Bang Wapi. Kamu mau mualaf malam ini? Mau. Mau kamu syahadat malam ini? Mau kamu bersaksi malam ini? Kan ditanyakan begitu. Oh mau, ayo sudah kita bersyahadat. Kan dikatakan syahadatnya. Artinya begini Bang Wapi, dia menerima perjanjian itu, menerima persaksian itu untuk menerima agama baru itu tanpa dia memahami itu. Sedangkan tadi kita pahami itu dulu. Setiap kita membuat perjanjian yang tadi, kita ditanyakan dulu nih, kamu pahami dulu kah isinya? Kamu pahami dulu isinya, baru kamu tanda tangani. Padahal di agama Islam berarti akad hutang di bank dikaitkan dengan orang yang mau mu'alaf bersyahadat, begitu? Logikanya yang mau saya kaitkan Bang Wapi, logikanya. Iya. Karena begini Bang Wapi. Berarti syaratnya masuk agama itu harus benar-benar paham di dalam agama itu, gitu ya? Betul. Yang saya maksud itu. Oke, saya uji. Bapak kan Kristen nih, betul? Ya. Bapak bisa nggak membaca teks Ibrani dalam Bible? Membaca? Teks Ibrani dalam Bible. Teks Ibraninya kan? Iya, bisa. Saya baca terjemahannya. Nah, berarti Bapak belum Kristen, berarti hampir Kristen Bapak berarti. Kan belum memahami secara utuh berarti. Saya memahaminya dalam bahasa Indonesia Bang Wapi. Oh, berarti memahami maksudnya ini harus dengan bahasa Indonesia, begitu ya? Oh iya, karena saya bahasa Indonesia. Nah, begini Bang Wapi, yang mau saya tanya kata Bapak tadi harus harus paham dulu agamanya baru dia disyahadatkan. Lah Bapak sendiri baca teks Ibrani sama Yunani nggak bisa. Berarti Bapak hampir Kristen, belum Kristen. Karena saya bukan
orang Ibrani, karena saya bukan orang Ibrani, kan saya orang Indonesia. Saya nggak nanya saya Bapak pahami orang adalah Ibrani, Indonesia, Pak. begitu loh. Iya, saya udah nanya Bapak orang Ibrani. Mohon maaf Bang Wapi, bukan kayak orang Indonesia. Banyak Bapak yang tidak paham mengartikan bahasa Arab itu, tetapi menganut agama Islam. Jadi sebaiknya Bang Wapi ajari dulu dong semuanya agama Islam itu. Kalian harus bisa mengartikan bahasa Arab itu, harus bisa membaca surat Arab itu, harus bisa, harus gitu baru fair. Gitu loh. Yang mengharuskan kan antum, Pak, bukan kita itu. Loh, kita tadi ambil logikanya dari situ Bang Wapi. Dari Enggak, maksudnya yang mengharuskan mewajibkan ini kan dulu. Anda, bukan saya, kan begitu kan. Karena di sini Bang Wapi, kita tuh dia ketika kita diajarkan, dikontekskan begini Bang Wapi. Kenapa Coba. saya berkata begitu Bang Wapi? Coba Bapak baca ini. Nggak tahu bahasa Ibrani, nggak tahu. Jujur aja saya. Ini bukan Ibrani, ini Yunani, Pak. Iya, saya nggak tahu karena saya orang Indonesia. Enarche en hologos. Jadi kan kata Bapak harus memahami secara utuh dulu baru bisa belajar. Nah, kalau Bapak baca beginian belum bisa kan berarti Bapak belum Kristen secara maksimal kan? Kami yang perlu belajar. Ya berarti kan belum Bapak, belum hampir Kristen Bapak, berarti belum Kristen kan berarti kan? Begini Bang Wapi, karena saya ada baca dari webnya orang Islam mengatakan begini, jadi ya merinding kita bacanya, merinding. Begini Bang Wapi, ini ditanyakan, sebentar saya buka. Nanti Bang Wapi juga terjemahkan ya. Mana ya? Abstrak. Apanya ya abstrak, Pak? Mohon maaf, saya bacakan aja. Mungkin Bang Wapi tahu di mana ayatnya. Pernah ada di situ di hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah, nanti dibetulkan kalau salah. Begini katanya Bang Wapi. Ketika itu ada orang yang mengubah agamanya, lalu saya membakar dia. Saya bakar dia. Lalu yang lain menjawab, jangan kamu musnahkan orang yang berubah agamanya dengan hukum Allah begitu. Tetapi Nabi Muhammad pernah berkata, bunuhlah dia itu. Itu maksud saya begitu Bang Wapi. Mana itu, Pak? Itu yang sebenarnya webnya itu kemarin sudah saya simpan. Di mana itu ya? Kok saya ada nemu itu? Iya, bentar saya buka dulu. Iya. Bentar ya. Belum, masih nyari dalil ya. Apa? Biar Mana ya? Gimana, Pak? Ketemu nggak? Sebentar. Saya nungguin. Oh, hukuman mati. Sebentar, nanti biar nggak persepsinya biar nggak salah. Tapi kalau ada kata-kata BUNUH itu jangan dilafatkan, Pak. Oh iya, paham. Apa ya, pakai bahasa binuh gitu aja. Bini Ya, aja. bini. Ya. Oke, siap. Di sini ada saya baca itu Bang Wapi. Di sini di ayat ini ada menurut Sofyan hadis ini jelaskan menunjukkan kasus riddah, namun orang tersebut tetap dibiarkan pergi tanpa dibunuh, padahal dalam kondisi bagaimanapun tidak mungkin Rasulullah melanggar ketentuan hukum
yang diperintahkan Allah, sebab beliau sendiri telah menjelaskan bagaimana sikap beliau dalam melaksanakan ketekunan hukum ini. Ada di sini, yang aku potong. Referensi primernya di mana gitu? Apa referensi apa itu? Primernya, yang aslinya. Sebentar. Saya buka dulu sebentar. Itu di hadis ya? Bukan hadis ini. Ini Bang Wapi? Perumusan kayaknya nih, perumusan. Perumusan ini. Kalau Bapak buka di Lukas 19 nomor 27, kira-kira gimana, Pak? Oh, jadi begini aja. Aku tanya aja langsung Bang Wapi. Apakah pernah hadis ada mengatakan begitu? Sebentar ya. Kalau hadis saya belum pernah menemukan, Ya. tapi kalau di Lukas ada, tegas di sini, Pak. Lukas 19 nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini, kata Yesus, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan binihlah Lukas mereka berapa? di depan mataku. Lukas berapa itu? Lukas 19 nomor 27. Binihlah mereka di depan mataku bagi mereka yang tidak mau aku menjadi rajanya. Oke. Iya. Itu tentang apa Bang Wapi? Hah? Tentang apa? Tentang uang mina. Ya, tentang orang-orang yang tidak ingin menjadikan Yesus sebagai rajanya. Coba dibaca dari awal Bang Wapi. Itu Ya, artinya. Monggo. Bukanlah. Apakah ketika dibaca dari awal ini akan berubah maknanya? Coba. Berubahlah. Ya, coba. Ya, sebentar saya bacakan ya. Sebentar Bang Wapi. Ya 27-nya ya. Yes. Sebentar. Tafsir. Ini tentang peringatan kepada orang Bang Wapi. Artinya begini. Maksudnya gimana? Ini di ayat yang peringatan kepada mereka yang Yang 27. mengajarkan kebenaran pada murid. Baik. Begini Bang Wapi, dari ayat 22 itu dikatakan Bang Wapi ya. Dari ayat 22-nya, katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras dan mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengembalinya serta dengan bunganya. Lalu bagaimana dengan lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu ini daripadanya, yang berikanlah kepada orang yang punya 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang mempunyai daripadanya akan diambil juga yang ada pada bapaknya. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah dia mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Oke, Bang Wapi, begini, saya akan jawab Bang Wapi. Di sini dikatakan Bang Wapi, ini adalah tentang pertengkaran dua orang Bang Wapi.
tentang dua orang yang berseteru tentang uang riba. Iya, maksudnya gini loh Pak. Ah, Kata-kata Yesus ini berubah nggak sih, bahwa barang siapa yang tidak mau aku menjadi rajanya, maka bawalah dia kemari, lalu binihlah. Kalau pakai nanti di banner ya. Lalu binihlah di depan mataku. Kan nggak berubah ayatnya, maknanya kan? baik. Begini Bang Wapi, memang itu kalau memang kita mengartikan secara langsung Bang Wapi, memang itu artinya. Tetapi Bang Wapi perlu Bang Wapi pahami bahwa di sini akan tetapi semua seteruku ini harus kamu pahami Bang Wapi, apa ini seteruku kan gitu. Ya orang-orang yang nggak taat kepada dia, nggak mau ikut dia kan? Orang-orang yang tidak mau mendengarkan katanya dia tentang uang mina ini kan begitu, ya kan? Iya, kok keras banget sampai dibinih gitu loh. Begini, dengarkan Bung Api. Siapa yang membini kan? Artinya di situ Yesus sendiri jangankan langsung kita persepsikan begitu. Makanya kita baca mulai dari ayat yang 11. Oke, kalau untuk pendapat mereka saya yang ini mendengarkan adalah diri. pendapat pribadi, kalau pendapat saya adalah pendapat pribadi, boleh Bapak sangkal. Tapi Bapak baca di tafsiran Matthew Henry, dia penafsir terkenal di kalangan Katolik. Di situ nggak ada tafsirannya Matthew Henry. Dia mengatakan bahwa yang akan mengeksekusi adalah Yesus karena dia menentang Yesus. Bukan Yesus yang membininya. Coba dibuka, Tapi tafsiran Matthew Henry, Pak. Coba dibuka. begini. Di situ kan dikatakan dia kan sudah mengajarkan di situ tentang uang mina itu. Kalau memang dia punya 5, ini punya itu kan begitu di situ. Tetapi kalau dia tidak mendengarkan perkataannya dia itu, ya terserah kamu mau apakan dia, begitu loh maksudnya. Ya, itu penafsiran Bapak itu. Ayatnya nggak berbunyi pemahaman itu seperti nggak bisa itu. kita artikan dengan gitu-gitu aja gitu loh. Iya, itu persepsi Bapak sendiri. Kalau di dalam ayatnya nggak berbunyi begitu, Pak. Barang siapa yang dia tidak mau aku sebagai rajanya, berarti kan seteru. Seteru ini orang yang tidak mengakui Yesus sebagai rajanya. Begini, Kan begitu kan? Bang Wapi. Maka bawalah dia, binilah dia di depan mataku. Artinya Bang Wapi, di antaranya di kata-kata rajaku ini, di situ harus kita pahami Bang Wapi. Artinya raja itu yang mengambil semua tindakan-tindakan, yang mengaturkan semuanya. Begitu loh Bang Wapi. Itu diisyaratkan di situ. Bukan segampang itu kita langsung menerjemahkan itu bahwasanya Yesus yang membini, bukan. Ya wes, nggak apa-apa. Tapi yang mengatur pembinihan itu adalah Yesus. Bukan Bang Wapi, artinya itu di situ Bang Wapi, terserah kamu. Bukan sih. Oh, Yesus sendiri yang bilang, bawalah dia kemari di depan mata saya dan binilah dia di depan saya. Kan begitu kata Yesus. Artinya Bang Wapi di situ terserah kamu, begitu loh Bang Wapi, bukan dia yang Itu membini. kata kamu, bukan kata Yesus. Loh, enggak lah. Kita Yesus baca, nggak bilang seperti makanya itu, kita Pak. baca dari awal. Loh, Pak, meskipun kita baca dari awal, apakah kalimat Yesus binilah itu berubah? Kan nggak berubah, Pak. Gimana Bapak ini? Makanya Yesus begini, Pak. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Ini ya. Di dalam Matius 10 nomor 34. Ini kata Yesus, bukan kata saya. Nih, Matius 10 nomor 34, Pak. Apa kata Yesus? Dalam perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Apa kata dia? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Wih, keren gitu ya, saudara. Nah, pertanyaannya apa di situ? Ya berarti Yesus datang memang membawa pedang yang menjadi seteru Yesus. Ya harus dibinih di depan matanya, kan begitu. Coba ayat yang berapa tadi biar saya jelaskan. Jangan langsung dibuka lagi. Matius 10 nomor 34. Matius 10 nomor 34. Menunggu sesuatu yang menyebalkan. Jangan kamu menyangka gitu ya. Iya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk damai, bukan. Aku datang untuk pedang, kata dia.
Keren nggak Yesus? Keren lah. The power of Jesus kan gitu. It's WW Smackdown kan gitu kalau di barat itu. Baik. Artinya begini Bang Wapi. Kita pemahaman ini Bang Wapi ya. Pemahaman? Ya. Jadi apa artinya pedang di situ kan begitu? Ya Bang Wapi. Artinya Ya? pedang apa ya? Bukan donat lah, pedang lah. Pedang. Oh, nah itu di situ kamu yang salah. Kamu mengartikan pedang itu langsung pedang itu berpisau kan begitu? Iya kan? Apa artinya pedang? Masih pedang. Begitu, gitu. Kalau pertanyaannya Bang Wapi, kalau dikatakan itu adalah topik dilukiskan sebagai benda yang tajam di Mazmur 57 ayat. Nah, sama itu ketika kita mengartikan ayat itu Bang Wapi. Jadi pedang itu nggak bisa kita langsung artikan bahwasanya itu untuk yang benda tajam untuk ini. Sama yang di Mazmur 57 ayat 4 juga pernah dikatakan begini, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah dan lidahnya laksana pedang tajam. Artinya begini Bang Wapi. Apa artinya pedang itu maksudnya? Artinya tajam, artinya perkataannya yang sangat tajam, dan dia membawa perkataannya yang bisa nyampai kemana-mana. Itu kata Bapak apa kata Yesus? Apa itu? Kata Anda apa kata Yesus? Gini, ini kita sudah Yesus kan berbicara nggak bilang tentang gitu. keyakinan kan? Berarti Anda menafsiri perkataan Yesus, betul? Sekarang Bang Wapi Al-Quran mau nggak saya nggak mau terjemahkan, nanti saya buka koma. Artinya begini Kalau Bang Wapi, Bapak dengarkan dulu. Kalau Dengarkan. Bapak menafsirkan seperti itu harus punya dasar loh. Dasar Bapak mana kok bisa ditafsiri seperti itu? Ada Bang Wapi. Mana dasarnya? Itu bukan sembarangan aja kita buka Bang Wapi. Itu Mana jelas. dasarnya? Begini, itu dikatakan di situ Bang Wapi, itu jelas. Ketika di situ di ayat itu ditulis itu loh Bang Wapi. Ini. Lawan kata damai itu apa sih? Ini ya Bang Wapi ya. Jadi yang perlu diterjemahkan di situ ada pedang, ada bumi. Jadi dari bumi ini kita bisa buka Bang Wapi. Kamusnya mana? Loh iya, diterjemahkan di sini. Itu juga dituliskan di sini. Itu loh ada. Jadi kita ini lengkap ini. Itu siapa yang ngajari itu? Yesus apa enggak itu? Loh ini pemahaman. Ini loh jelas semua. Apa? Senjata Bukan itu. orang ini. Malah pedang bermakna senjata itu di sana itu. Di mananya itu? Lihat. Ini. Nah, Di sini pedang diterangkan senjata. itu pedang adalah senjata. Lihat kata topik 2042. Pedang kamus pedoman. Ada di sini di kamus pedomannya. Artinya diterjemahkan mana? Ada ini. Ini lihat Wapi. Lihat Bang Wapi. Ini dipakai untuk apa? Itu dijelaskan. Lawan kata damai itu apa, Pak? Lawan kata damai. Apa itu? Lawan kata damai apa? Kenapa kita bawa ke lawan kata damai? Nah, aku datang bukan untuk damai, tapi melainkan pedang. Nah, berarti kan lawan katanya, lawan kata dari damai. Jadi Yesus datang. Makanya saya bilangin begini Bang Wapi. Ketika ini nanti saya rencana mau buka komal, saya akan membahas tentang Mesias palsu. Penyelamat palsu. Jadi gini, saya juga berjanji akan membawa itu komal itu nanti saya bukakan untuk khusus membawa Mesias palsu. Saya akan kupas di situ tuntas itu siapa sebenarnya Mesias palsu ini di sini. Saya akan kupas tuntas. Jadi nanti kalaupun ada yang tersungging atau yang kena serempet sedikit, nanti saya harap titik begitu. Enggak. Tentang Bapak kok Mesias malah palsu. curhat sih? Hah? Bapak kok malah curhat? Saya ingin memahami tadi kalimat Yesus, aku datang bukan untuk damai, tapi untuk... Karena begini Bang Wapi, Berarti kenapa? kata damai dengan pedang ini berlawanan kata. Lawan kata damai itu apa? Begini Bang Wapi, Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Artinya begini Bang Wapi, kalau kita diartikan secara umum ini, secara global ini Bang Wapi, kita itu memang kalau mengikut Yesus itu bukan hal yang gampang, begitu loh intinya. Ya oke. Kita lihat apakah benar penjelasan Pak Beta seperti itu. Ternyata ungkapan Yesus yang ada pada Matius 10 nomor 34 tadi.
Tidak beliau ucapkan satu kali, Pak. Tapi beliau ucapkan lebih dari satu kali. Kita buka. Ayo. Maksud dari pedang itu adalah kedamaian? Oh, jelas tidak. Karena Yesus sudah mengatakan, aku datang tidak untuk damai. Tapi lawan kata dari damai dinarasikan gambarannya pedang. Berarti perang. Kan begitu. Coba kita lihat. Lukas 12. Lukas 12. Yesus membawa pemisahan. Apa kata dia? Nih, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? No, bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, kata dia, melainkan pertentangan. Dia pertentangan itu berarti perdebatan, peperangan, dan lain sebagainya. Ini pertentangan namanya, bukan damai, lawan kata dari damai. Jangan kemudian pedang diartikan. Baik, sudah sampai di situ Bang Wapi. Tafsiran pribadi itu, Pak. Ini kata Yesus sendiri. Sudah sampai di situ Bang Wapi, sudah? Iya, Yesus yang Oke. ngomong. Begini Bang Wapi. Ketika kita sekarang itu, kita langsung ke maknanya yang sekarang ini Bang Wapi. Apakah Iyalah, di agama Kristen itu ada pernah damai? Tidak. Siapa yang membuat jadi tidak damai? Siapa yang tidak membuat jadi damai agama Kristen itu? Ya agama sebelah, termasuk Bang Wapi ini. Loh, kok malah kita yang Bang disalahin? Wapi ini, loh begini. Kok malah kita yang disalahin? Kok Yesusnya yang Loh, ngomong? dengar Bang Wapi. Ini adalah kenyataannya Bang Wapi yang saya maksud Bisa di situ gini. Bang Wapi. Loh, bukan. Yang menggembar-gemborkan, yang salah tafsirkan ayat Alkitab Bible itu sendiri adalah ya kayak contohnya Bang Wapi ini. Artinya mensalah-salahkan, mempleset-plesetkan begitu loh Bang Wapi. Perasaan yang hanya membaca saya loh, Bapak malah yang nafsiri kemana-mana dari tadi. Bang Saya Wapi. cuma membaca, Bapak yang nafsiri dari tadi. Begini, itu kan sama sebenarnya cerita yang sama. Yesus membawa pemisahan. Artinya dia itu menginginkan orang-orang yang betul-betul setia sama dia itu Bang Wapi memang harus mengalami penderitaan Bang Wapi. Itu yang dimaksudkan di situ. Itu yang sekarang saya tanya Bang Wapi, betul tidak itu orang Kristen itu mengalami ibaratnya dihimpit, diapakan? Ya betul. Kita contohkan yang di Indonesia, betul begitu. Kita nggak damai jadinya kalau kita mengikut Kristus itu, kita selalu dicobai, begitu loh maksudnya. Ya betul lah. Mungkin Bang Wapi sendiri tahu itu. Perasaan yang selama ini gontok-gontokan itu Kristen sama Katolik, kok malah Islam yang disalahin. Kristen sama Katolik itu jangan pernah dikatakan gondok-gondokan. Coba tanya sama Katolik itu Bang. Banyak babnya yang jadi gontok-gontokan, mau saya utarakan. Begini Bang Wapi. Ketika Bahkan kamu sucinya beda, lebih tebel orang Katolik daripada Kristen. Ayo. baik, saya tahu itu kitab Jabur itu Ya, tahu. enggak, iya itu. Tahu, Bang Wapi. Makanya kok malah begini Bang kita Wapi. Islam yang disalahkan itu loh, kalian sama saudara sendiri Bukan. aja. Ya, salah satu contohnya memang itu betul yang kata di situ. Yang mempleset-plesetkan itu Donditan, Juma. Makanya kemarin pas aku naik Dan kalian sama Oneness sama Katolik aja masih beda pendapat, perang kok malah Islam yang disalahin. begini, kalau tentang oneness memang itu sejak zaman dahulu itu memang sudah diapa, tapi itu tentang pemahaman. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang Katolik dan Kristen Protestan, coba tanyakan yang satu ini Bang Wapi, kamu percaya nggak kalau Yesus itu benar? Pasti percaya. Saya juga percaya, tetapi kalau tentang ritual yang dibawa, ritual yang dibawa itu pemahamannya dia. Kita nggak bisa memaksakan itu dan menyatakan orang itu benar, saya salah, saya benar, dia salah, nggak boleh. Yang menentukan itu nanti ya Tuhan Yesus itu. Begitu loh. Kita nggak bisa maksakan itu. Dan itu buat saya itu nggak menjadi sebuah perdebatan, itu nggak menjadi sebuah perdebatan itu. Itu pemahamannya dia dan saya menghargai itu. Dan saya juga mengimani ini, saya mengimani dia, begitu loh. Jangan pernah dibentrok-bentrokkan kalau masalah itu pemahaman aja yang dibawa aja. Berarti Anda setuju ya kalau orang Katolik membuat patung lalu mencium patung di Jumat Agung, setuju berarti ya? Itu pemahamannya dia, ya silakan aja. Saya nggak komen di situ. Menurut Anda itu kalau benar apa salah? menurutnya dia itu benar, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Menurut Anda salah nggak mencium patung Yesus itu yang dilakukan Katolik?
Saya tidak berhak menghakimi dia karena memang saya diajarkan untuk tidak menghakimi orang. Ya enggak, ini hanya pertanyaan. Menurut Kristen, mencium patung Yesus di Jumat Agung itu benar enggak? Yang menyatakan benar itu nanti biarlah yang di atas yang mengatakan itu. Saya nggak berhak menyatakan itu. Iya. Kok malah nggak tegas gini sih? Loh, bukan nggak tegas, karena memang kita diajarkan Bang Wapi, kita itu nggak berhak menghakimi orang. Bukan Loh, kayak yang menghakimi bukan orang loh. Nah, ayat coba buka Bapak, Keluaran 20 ayat keempat dan kelima. Itu langsung Bible yang menghakimi. Keluaran 20 Nomor 4, nomor 5, nomor 6, coba dibaca. jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bumi, yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air atau di bawah bumi. Ya, terus masalahnya di situ Bang Wapi? Nah, ternyata orang Katolik buat patung tuh. Ya, Yang terus menghakimi masalahnya di langsung mana? Bible nih. Enggak, masalahnya di mana? Nah, berarti kan menurut Bible salah kan? Yesus sendiri tadi lo sudah ngomong Bang Wapi. Yesus sendiri, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan saya datang untuk menggenapinya. Terus kita mau bilang apa? Ya, berarti Katolik menurut kejadian yang dipahami teman-teman Kristen, Katolik salah, bidat berarti, betul? Tidak bisa kita menghakimi orang itu Bang Wapi. Yang menghakimi bukan kita loh, tidak langsung bisa kita Bible hakimi. itu. Coba buka Apapun Keluaran ceritanya itu. memang itu tidak bisa kita hakimi. Karena apa? Karena Yesus sendiri tadi mengatakan di Matius itu, saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Ya, tetapi ternyata untuk di hukum menggenapinya. Taurat di Keluaran tadi tidak boleh buat patung, betul? Betul, ada. Nah, Ada. berarti kalau ada Katolik buat patung, berarti dia bidat, betul? Membuat bidat jadi Nah, berarti mereka dosa masuk neraka, betul? dosa. Itu nggak bisa saya nyatakan dia kan dosa di kah? Keluaran Tidak, itu sudah nggak jelas bisa. itu. Nggak bisa lah. Ya Di nggak bisa. Keluaran, janganlah kalian membuat patung yang menyerupai apapun di langit dan di bumi. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allahmu adalah Allah yang maha pencemburu. Itu Dibacakan sebelum juga Taurat, ayat loh. 5-nya. Dibaca juga ayat 5-nya. Iya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, itu Sebab aturan aku kedua, Tuhan Pak. Jadi Allahmu. aturannya ada dua ya. Aturannya dua. Satu membuat, dua menyembah yang tidak boleh. Kan ada kata dan itu. Dan itu kan kata sambung, Pak. Yang pertama, jangan membuat. Yang kedua, dan jangan beribadah menyembah kepadanya. Dua aturannya. Kalau itu Bang Wabi ya, itu ya berhak dong dia itu mau dibuatnya salib. Ya saya juga pakai salib. Saya Protestan pakai Saya salib. tidak maha Pakai salib patung Bunda Maria, patung Yesus dicium hari Jumat, gimana itu? Iya, ketika mencium, tapi orang itu kan nggak menyembah. Dan saya nggak mau masuk terlalu dalam juga keimanan Berarti orang. masuk aturan yang pertama. Apa yang pertama? Membuat. Dia sudah melanggar dengan membuat itu. Membuat. Buat patung aja lo nggak boleh. Iya, itu memang ada dikatakan di ayat 4 kan. Ya, tetapi di ayat yang lain juga Jadi yang Bapak ini berarti apa tidak sesuai dengan Yesus. Kalau kata Yesus gini loh, kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Bapak Loh, tegas. justru karena saya memang mengikuti itu, katakan yang benar, kalau benar katakan salah, kalau salah. Oke, Karena secara memang Alkitab orang Katolik benar nggak membuat patung? saya tidak menghakimi dia, saya nggak berani menghakimi dia. Saya Biar nanya dia secara yang Alkitab, saya menyelamatkan tidak nanya dia. pendapat Bapak. Secara Alkitab, Alkitab benar nggak mereka buat patung? Secara Alkitab itu pun karena tadi Yesus itu mengatakan kan, saya datang bukan untuk Pak, meniadakan kok malah hukum balik ke Taurat. sana. Loh, iyalah. Secara Alkitab di dalam Keluaran Katolik bener nggak cium patung Yesus sampai buat patung? Secara Alkitab bukan pendapat Bapak, bukan. Secara Alkitab. Secara Alkitab juga akan saya jawab kamu Bang Wapi. Ketika itu Yesus Bener mengatakan, apa enggak? saya Simple, datang bener apa bukan enggak itu untuk berarti? meniadakannya. Ya bener apa enggak berarti yang dilakukan oleh Katolik itu secara Alkitab Apa itu? membuat patung. Begini Bang Wapi. Nah, kan? Ketika Berarti nggak orang sama Anda dengan ajaran Anda. Berarti kalau ajaran Anda tegas tuh, benar katakan benar, salah katakan salah. Meskipun saudara sendiri, kalau salah ya salah. Ada saudara menghakimi atau mendolimi orang Islam misalnya, karena saudara kita yang salah, ya sudah dia salah.
Kan Anda agak tegas kan? Takut Anda ternyata. Itulah perbedaannya Islam dan Kristen itu, Bang Wapi. Saya membaca itu ada surat Paulus yang menyatakan di dalam iman Kristen itu adalah yang Harus saling melindungi dalam antara itu yang salah adalah dengan yang salah kemerdekaan. gitu. Apa tuh? Harus saling melindungi antara satu yang salah dengan yang salah yang lain gitu. Oh enggak lah, di dalam surat Paulus ada dikatakan itu, entah di mana lupa aku bacanya, ada di situ dinyatakan tentang kemerdekaan dalam beragama. Ada dinyatakan di situ. Artinya kita bisa membuat apa itu? Ya ibaratnya gimana lah kata merdeka. Tetapi kalau di Merdeka Islam itu maksudnya di Islam bekerja tidak sama ada dalam kemerdekaan. kesalahan gitu ya. Apa itu? Merdeka itu bersama itu maksudnya bersama-sama melindungi saling yang salah gitu ya. Enggak juga, enggak pernah dikatakan di situ lindungi yang salah, enggak pernah. Enggak ada di situ Buktinya dikatakan tadi, itu. Anda tidak berani menyalahkan Katolik padahal secara Alkitab Karena memang saya bukan Katolik. Karena memang saya bukan Katolik, tapi karena Bang Wapi mendorong saya untuk menghakimi dia, itu memang bukan hak saya untuk menghakimi Saya dia. tidak mendorong Anda menghakimi. Secara Alkitab mereka benar apa enggak? Secara Alkitab loh, bukan pendapat Anda. Anda siapa? Enggak penting. Secara Alkitab. Secara Alkitab tadi sudah saya bacakan di Matius tadi itu dikatakan saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi saya menggenapinya. Oke. Berarti kalau tidak meniadakan, Ya, aturan di dalam Keluaran masih berlaku berarti. bisa berlaku? Masih Bisa. masih berlaku. Masih lah. Di dalam Keluaran tadi dikatakan jangan membuat patung. Ya berarti kan bisa. Loh, jangan membuat patung kok malah bisa? Gimana sih? Loh, di situ kan dikatakan di situ Bang Wapi, jangan meniadakan patung itu yang Taurat yang ke-1 sampai ke-4 kan? Iya kan? Betul? Iya, jangan membuat aja gak boleh, Bang. Jangan membuat patung. Ya, kalau itu untuk itu silakan tanyakan kepada yang beragama Katolik, bukan kepada saya. Nah, kan takut kan? Berarti nggak betul. Bukan kalau takut. misalkan Kristen Bukan itu takut. tegas Saya memang- dalam hal salah dan benar. Ini bukti sudah. Ini Bukan- bukti. bu- bukan saya saya takut. kira Abang akan tegas. Oh iya, secara Alkitab Keluaran 20 nomor 4 Katolik salah. Wah, keren itu. Oh, ya kalau menurut pendapatmu, tapi di situ saya sudah melanggar perintah Tuhan Yesus bahwasanya saya itu menghakimi orang. Bahkan Bang Bukan Wapi ini- menghakimi. Kalau menghakimi kan pendapat pribadi, Pak. Ini secara Alkitab. Loh, secara Alkitab pun, Bang Wapi, kita itu nggak berhak karena kita memang dikasih kemerdekaan dalam beragama itu bukan seperti Islam. Berarti yang Bapak dikatakan pendeta yang bahkan di berdebat kamar antara mandi Katolik sendiri dengan Kristen pun itu salah berarti ya. begini Bang Wapi. Ketika masuk ke kamar mandi pun diaturkan begitu. Terus apa gunanya? Otak-otak kita itu, pikiran kita itu begitu. Berarti Buat apa? Berarti ayat-ayat kekerasan yang ada dalam Bible ini hanya untuk orang Islam berarti pantes kayak Mas Edis mencaci maki Nabi Muhammad, kayak Sophie Katul menginjak Al-Qur'an. Berarti ajaran kasih itu hanya untuk sesama umat Kristen berarti, tidak kepada orang di luar Kristen, betul? Begini Bang Wapi. Ketika orang itu melakukan itu, saya berprinsip dan saya tidak mendukung dan saya juga tidak berani menyalahkan orang itu karena memang ya kita merasa sendiri di Indonesia ini, bahkan di mana-mana kita itu memang kita dipersekusi juga begitu loh. Ya, berarti mau saya menurut Anda tunjukkan- menginjak Al-Qur'an itu tidak bisa disalahkan, betul? Mau saya tunjukkan bulan-bulan ini dipersekusi apanya? Berarti Kristen- menurut Bapak, Sophie Katul menginjak Al-Quran itu tidak bisa disalahkan, betul? Saya nggak bisa menyalahkan dan saya juga tidak bisa membenarkan itu karena dia itu hak pribadinya dia itu melakukannya itu. Nah, Saya ini nggak urusin, saya kunci tanyakan jawabannya dia ya. langsung itu. Jadi saya kunci jawabannya. Jadi suatu saat ada apa-apa, nanti Bapak bisa saya rekam lagi. Suaranya itu bisa saya setel lagi gitu. Begini Bang Wapi, ketika orang itu melakukan itu Bang Wapi, kita itu memang dari Alkitab itu kita nggak bisa menghakimi. Kamu salah, kamu benar, nggak boleh kita menyatakan begitu. Tetapi sesama kita orang yang percaya kepada Yesus, ya betul yang kayak Wapi katakan tadi itu, mengatakan paling juga kita cuma bisa bilang salah dong, kamu begitu, cuman itu aja. Selebihnya kita nggak bisa yang lain. Mau bilang kita yang lain nggak bisa.
Karena memang kita nggak bisa menghakimi. Kalaupun ibaratnya pernah Yesus berkata begini, Bang Wapi, ketika pesuruhnya berkata, kepada siapakah saya harus membayar pajak? Nah kan begitu, udah itu diambil koinnya, apakan ke atas, udah itu ditunjukkan, ini adalah gambarnya Kaisar, bayarlah pajak ke Kaisar. Artinya, ketika gini, kalau itu bertentangan dengan hukum yang Bang Wapi, silahkan dihukum, begitu aja. Silahkan dihukum, serahkan ke hukum. Begitu loh. Jadi kita itu, kalau saya secara pribadi, ketika Bang Wapi menanyakan itu, apakah Sofiatul itu salah, apakah Sofiatul itu benar, saya tidak bisa menghakimi dia, karena itu bukan hak saya untuk menghakimi seseorang. Begitu Bang Wapi. Terlalu ribet. Kalau saya ya, jangankan orang Kristen, orang Islam pun kalau menginjak Bible, saya katakan dia salah, berdosa. Siapapun dia. Bagaimana siapapun dia menginjak Bible lalu menaruh Bible di pantat misalnya, dia berdosa, dia salah. Kenapa saya berani mengatakan bersalah? Karena ayatnya ada di dalam Al-Quran. Maka itu bukan statement pribadi saya. Saya punya dasar bahwa Allah melarang kita menghina Tuhan orang lain, misalnya kita menghina kitab suci orang, bahkan di dalam hukum fikih, aturan Islam ini ya. Di dalam hukum fikih, ketika kita di tengah-tengah peperangan, apa kata fikih? Tidak boleh menghancurkan gereja. Jadi kalau ada umat Islam yang ngebom gereja, salah. Itu jelas saya katakan salah. Apakah dosa? Dosa. Siapa yang mau maju dari Islam yang membela, saya yang akan berdebat dengan dia. Baik. Jadi kita itu fair gitu loh. Allah mengatakan baik. Nabi Muhammad mengatakan apa? Salah. Jangankan orang lain, saudara sendiri pun salah. Kalau Bapak kan tidak tegas kan, Bunda saya tidak bisa menghakimi, tapi kalau mau dilaporkan ya terserah begini. Itu apa ya, bahasa-bahasa yang menghindar dari sebuah ketegasan itu. Saya memang itu nggak mau menghakimi orang. Ngapain saya menghakimi orang? Bahkan orang-orang, tapi saya akan bertahan dengan iman saya, begitu loh Bang Wapi. Begini Bang Wapi. Itu namanya ketiga. Oke. Saya kutip ngomongan Bang Wapi tadi yang menyatakan apa tadi? Bahwasanya Bang Wapi akan melanggar atau mencari atau menasihati orang yang... Saya tidak bilang menasihati. Kalau ada orang yang membela kesalahan, misalnya nih, ada umat Islam ngebom gereja. Ya. Bom nih di Indonesia nih. Padahal konteks umat Kristen di Indonesia itu adalah kafir musta'man. Orang non-muslim yang diakad aman oleh pemerintah. Kok dia menggunakan dalil misalnya, saya bisa membantah itu. Saya kalau dia mau ngajak saya debat, saya siap, kan begitu. Tetapi ini harus sesuai dengan dasar-dasar ilmiah dalam ilmu Islam. Tidak boleh kita menggunakan, kenapa kamu kok ngebom gereja? Ini ayatnya ada, di mana ayatnya? Dipahami secara pribadi ya, gak bisa saudara. Gak ada ajarannya seperti itu dalam Islam. Baik. Ini Bang Wapi, saya ambil salah satu contoh ya. Ini termasuk ini saya contohkan ya. Begini. Ini Bang Wapi, persekusi. Jemaat Kristen Tesalonika dilarang berdoa di rumah sendiri. Ini bukti keributannya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya Bang Wapi, bagaimana pendapat Bang Wapi di situ? Coba silahkan. Ya, apa itu penyebabnya itu? Kan cuma video potongan, Pak. Apa? Kan video potongan itu. Begini, Coba jelaskan ada apa itu? Dikatakan di sini Bang Wapi, jemaat Kristen Tesalonika dilarang berdoa di rumah sendiri. Artinya melakukan ibadah di rumah sendiri. Bagaimana tanggapannya Bang Wapi situ? Sampai pengen tahu Pak, kenapa umat Islam geram? Iya. Coba. Bentar, saya buka dulu open cam-nya. Nih Pak. Sejarah korban 40.000 jiwa Westerling di Sulsel. Ini pelakunya orang Kristen, Pak. Yang dibantai 40.000 ini adalah umat Islam. Yang dibantai 40.000 ini adalah umat Islam. Kapan itu Bang Wapi?
Loh, ini sejarah saudara. Kalau sampai tidak percaya ini, kalau Bang siapa ini? Beta pernah sekolah SD yang menjajah umat di Indonesia berabad-abad itu orang apa? Orang Islam apa orang Kristen, Pak? Belanda itu agamanya apa? Dorongannya kok ke sana, aku kira kemana? Kan kalau sama-sama menggunakan seperti itu berarti umat Islam sudah sampai, Pak. Baik, akan saya jawab itu Bang Wapi. Sekarang saya tanya Bang Wapi, Belanda maksudnya Bang Wapi kan? Coba berabad-abad. Enggak. Berabad-abad. Iya, paham saya. Indonesia ini dijajah orang yang agamanya apa? Belanda maksudnya kan? Agamanya Belanda apa? Agama Belanda. Saya nggak tahu agamanya Belanda itu sekarang. Dia Kristen. Oke, kita pegang Kristen. Oke, kita pegang Kristen, Bang Wapi. Kita pegang ya. Artinya Belanda agamanya Kristen. Iya betul. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya Bang Wapi, apakah dia datang ke Indonesia itu untuk khusus untuk menyebarkan agama? Saya tidak bahas itu. Enggak. Saya jadi bahas gini pelaku. Kan Bapak tadi pakai video kan? Kan gini, Bapak kan pakai video. Video pelaku dari umat Islam dikaitkan dengan orang yang akan melakukan ibadah di rumah. Oke. Ya. Kita tidak bahas agama sekarang. Kita membahas siapa pelakunya, apa agamanya. Langsung Bapak mengatakan, oh ini Islam. Kata Bapak. Nah, sekarang saya tanya Pak, yang bertahun-tahun, berabad-abad menjajah Indonesia itu orang apa? OPM Pak, tahu OPM Pak? Yang sampai membantai TNI, polisi, OPM. Kalungnya salib Pak. Iya, betul kalungnya sapi. Tapi apakah itu tentang agama? Lah, kita kan udah bahas agama, sekarang bahas orang ini yang sekarang berdoa kesalahan kepada orang lain. Berdoa di rumah sendiri, Bang Wapi. Berdoa di rumah sendiri dilarang. Pak, Ayo, kalau coba. yang menjajah di Indonesia itu bukan di rumah sendiri, di negara kita beribadah gak bisa, dibantai. Ayo. Begini Bang Wapi, kita harus bedakan konteksnya. Orang itu mau ngambil harta kekayaan sumber daya alamnya atau untuk memusnahkan agamanya, itu harus kita pahami. Yang pertama Pak, lebih Apa parah itu? yang pertama. Kenapa? Yang pertama ini kita bukan hanya kakek-kakek kita dulu, bukan hanya tidak bisa beribadah Pak, bahkan petaninya, bahkan jalan-jalan, bahkan semua keluarga kita. Baik. Tapi ini perlu Bang Wapi pahami. Tujuan mereka yang utama di sini yang pertama apa? Perdagangan itu datang ke sini awal-awalnya itu kan untuk mengambil rempah-rempah. Bukan tentang masalah agama kedatangannya orang Belanda ke sini. Dia menjajah sampai berabad-abad itu bukan untuk melenyapkan agama-agama yang ada di Indonesia, melainkan dia ingin mengambil rempah-rempah dan sumber daya alam di Indonesia. Jadi itu beda konteks. Sangat-sangat beda konteks. Kok beda konteks sih? Konteksnya kan karena begini Bang Wapi. Begini Bang Wapi, kalau mungkin Bang Wapi tahu ya, Bang Wapi tahu, misionaris saja yang datang ke sini khususnya untuk membawa agama itu dibunuh loh. Dibinih. Tahu yang pertama yang datang ke Sumatera itu, yang pertama entah lupa siapa namanya, itu konteksnya dia bawa agama dibinih. Bukan kayak yang konteks Bang Wapi katakan tadi itu, bahwasanya orang Belanda itu datang ke sini membinih-binih orang yang di sana itu bukan untuk agama, melainkan untuk rempah-rempah dan sumber daya alamnya. Oke. Sampai minta yang agama sekarang. Sebenarnya itu sudah masuk. Contohnya sudah masuk. Kenapa? Karena dengan dia alasannya rempah-rempah sehingga orang ibadah gak bisa, rumahnya dibantai semuanya. Itu sebenarnya sudah masuk. Tapi kalau Bapak ingin contoh yang lebih khusus, oke. Kita kasih ya contoh yang lebih khusus. Nih Pak. Apa tuh? Kronologi pembakaran masjid di Tolikara. Itu kapan? Tunggu dulu, santai. Saya bacakan. Nih. Masjid di Kabupaten Tolikara dibakar umat Nasrani ya menjelang sholat Id sekitar pukul 7 Jumat. Humas Polri Kombes Agus Rianto mengatakan kasus itu bermula saat umat Islam Karubaga, Kabupaten Tolikara hendak menjalankan sholat Idul Fitri. Bayangkan, ketika sholat dibakar, bukan dibubarkan, dibakar. Tiba-tiba sekelompok massa dari luar berteriak-teriak, umat muslim yang hendak sholat sontak kaget dan langsung melarikan diri ke Koramil dan pos
untuk meminta perlindungan. Sepeninggalan umat muslim itu, masjid tersebut dibakar. Bayangkan, Pak. Ya, oke. Dibakar, Konteksnya, Pak. jadi konteksnya Bayangkan, bukan dibubarkan, dibakar. tapi begini Bang Wapi. Ayo, masih di alasan situ- apa lagi Bapak sekarang? Oke. Di situ ada nggak dikatakan di situ Bang Wapi karena mereka menganut agama Islam makanya dibakar? Ada nggak? Apa Bapak ini kok masih banyak alasan tadi? Alasannya karena ibadah. Setelah Bukan saya begini, Bang Wapi. tunjukkan yang Karena ketika memang kita sholat pahami. ibadah, alasannya ini lagi. Yang kita pahami di Papua sana, Bang Wapi, bukan saja cuman rumah ibadah dibakar di sana itu, puskesmas, sekolah-sekolah Pelakunya itu siapa? dibakar. Orang Nasrani, Pak. Ah? Orang Nasrani. Kalau orang itu ibaratnya mengaitkan itu ke agama, sementara ada kepentingan lain, itu gue rasa nggak subjektif itu namanya itu, nggak subjektif. Loh, subjektif. Iyalah. Repot kan kalau ngeles terus kan. Inilah buktinya teman-teman. Tadi mintanya yang contoh yang ibadah. Ternyata umat Islam membubarkan, kalau umat Kristen dibakar sampai masjid-masjidnya. Lalu alasan lagi si bapaknya. Ini apa sih tujuannya kalau ini? Padahal video bapak pun belum jelas kronologinya. Apakah bisa jadi orang Kristen itu sudah menyebarkan paham-pahamnya yang membuat masyarakat resah di sana? Bisa jadi seperti itu. Kan belum jelas video bapak kan. Langsung bapak berstatement begini-begini langsung membenarkan saudara sendiri. Itulah Islam Pak. Islam kalau salah Pak. Meskipun sama umat Islam. Itu Islam Pak. Tapi kalau Kristen sekarang kita saksikan bersama-sama, saudara pun kalau salah tetap ada pembelaan dan alasan-alasan yang lain, betul? Nggak terbalik kah Bang Wapi? Lah, kalau kita salah ya salah, Pak. Apa yang dipersangsikan? Salah ya salah kalau kita. Ya, jadi gini, Juma itu, Oh, jangan mana tadi Bang Zuma? Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad yang Kita menyatakan. sekarang sedang berbicara antara saya dengan Anda. Tidak usah bahas-bahas orang. Wah, itu sudah. Ya kan gitu.